Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 4. Aku anak solih. Materi yang ketiga, aku anak solih. Aku anak solih. Amati dan ceritakan gambar berikut. Yuk, ada seorang yang sedang memerah susu kambing dan hasilnya sedikit. Assalamualaikum anak-anak. Kalian pasti suka menjadi anak yang baik, jujur, amanah, dan selalu hormat dan patuh kepada orang tua dan gurunya. Tahukah kalian keuntungan menjadi orang yang baik? Ayo ikuti pelajaran ini. Insya Allah kalian akan menjadi anak yang baik, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah kisah berikut ini. Anak gadis yang jujur. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Makkah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi. Keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun, aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak? Jangan, Bu. Gadis itu melarang. Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur kepada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Kata janda itu kepada anaknya. Saat ini beliau tidur pulas di istana Makkah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata, kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang.
Misalnya, jujur mengerjakan tugas seperti ujian atau ulangan, dan jujur menggunakan uang. Mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan, seperti pertanyaan guru, apakah kalian belajar di rumah? Apabila tidak belajar, katakanlah dengan jujur, saya tidak belajar. Apa keuntungan orang jujur? Allah SWT senang dengan orang jujur. Kemudian, sikap jujur disenangi semua orang. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Sebaliknya, Allah SWT tidak senang kepada orang yang tidak jujur. Dan orang tidak jujur akan dibenci semua orang. Jadi, kita harus berbuat jujur dimanapun dan kapanpun berada. Selanjutnya, amanah. Amati gambar berikut. Gambar yang pertama, siswa sedang membaca buku. Gambar yang kedua, siswa sedang membersihkan kelas. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus meneladani perilakunya. Misalnya, rajin belajar, menjaga nama baik orang tua kita, mengerjakan tugas sekolah, menjaga nama baik guru dan sekolah. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita. Kita harus patuh kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sikap anak menghormati kepada orang tua. Yang pertama, patuh dan taat bila dinasehatinya. Yang kedua, rajin sholat dan belajar. Yang ketiga, sanggup membantu di rumah. Yang ketiga, selalu ingat mendoakan kedua orang tua. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Kita juga harus menghormati sesama anggota keluarga. Misalnya, hormat kepada kakak dan sayang kepada adik. Berikut contoh cara menghormati dan mematuhi guru. Saat bertemu dengan guru, mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat guru memberikan tugas, hendaknya selalu mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu. Selanjutnya,
santun, dan menghargai teman. Ketika kita bertemu teman, kita mengucapkan salam, terus berjabat tangan, menanyakan kabar yang baik. Santun berarti halus budi, baik bahasa, dan sopan. Orang yang santun biasanya sabar, tenang, sopan, dan penuh rasa belas kasihan, dan suka menolong. Contoh sikap santun yang pertama, mengucapkan salam. Yang kedua, berbicara dengan lembut dan tenang. Yang ketiga, peduli terhadap keadaan teman dan suka menolong kesulitannya. Berteman tanpa pilih kasih, tidak mencela dengan perkataan yang buruk, rendah hati, mengucapkan terima kasih, minta maaf pada teman apabila kita bersalah, tidak mengambil hak orang lain, memberikan ucapan selamat, sanjungan, dan pujian secara langsung. Cukup sekian, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.